Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4B halaman 102 sampai 104. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar bersama muatan IPA. Alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh alat optik. Yang pertama, lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Jadi, lup akan membiaskan cahaya. Lup membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar seperti ini, anak-anak. Kemudian yang kedua, kacamata. Tahukah kamu cara kerja kacamata? Nah, cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Nah, jadi cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Selanjutnya yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Ini adalah mikroskop cahaya. Gambarnya seperti ini, anak-anak. Nah, ini scanning mikroskop elektron atau SEM. Mikroskop untuk mengamati benda yang sangat kecil. Kemudian ini serbuk sari dilihat dengan SEM. Serbuk sarinya terlihat seperti ini. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bersama materi menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Nah, ini ada informasi pada tabel. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta 11 November 1785, putra sulung Hamengkubuwono III, Perang Diponegoro tahun 1825, perang disebabkan Belanda memasang patok, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Kemudian di sini juga dituliskan perang berakhir
1830. Nah, kita dapat mencari hubungan antar informasi mulai dari yang pertama sampai yang keenam ini. Selanjutnya kita juga dapat merangkai informasi ke dalam bentuk tulisan. Jadi informasi dari tabel tersebut dirangkai ke dalam bentuk tulisan sehingga menjadi seperti berikut ini. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada 1830. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Informasi dari tabel dituliskan dalam bentuk tulisan seperti ini. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugas pada muatan IPA. Silakan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1 dan 2, buku pena 4B halaman 103. Kemudian, pada muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak membaca teks Pangeran Diponegoro di halaman 104. Kemudian, tuliskan informasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Silahkan boleh dituliskan langsung dalam bentuk tulisan atau bisa dibuat dulu dalam bentuk tabel, baru kemudian dirangkai dalam bentuk tulisan. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.